Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 5 cara mengatur keuangan. Nah, ini cukup penting ya. Jadi keuangan terutama berkaitan dengan pasangan ya yang menikah, suami istri begitu ya. Ini cukup penting karena ya kalian nanti ya tidak hanya hidup berdua nanti, dan seiring dari tahun ke tahun kebutuhan itu terkadang juga semakin berat ya, dan nilai inflasi juga cukup tinggi, dan juga misalnya perekonomian inflasi bisa cukup terkendali, terkadang biaya hidup, biaya pendidikan terutama itu bahkan di atas dari nilai kebutuhan seperti itu. Sekarang banyak sekali ya lembaga-lembaga pendidikan menawarkan sesuatu yang lebih baik ya bagi tumbuh kembang anak nantinya, tapi ya diimbangi juga dengan harga yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oke, jadi yang bisa kalian lakukan untuk mengelola keuangan ya, yang pertama kalian bisa membuat tabungan bersama yang memang notabene diketahui oleh kedua belah pihak, bahkan pihak bank pun ya ada. Kalian bisa berkonsultasi, ada tabungan yang sifatnya joint dan suami istri akan, jadi rekeningnya itu atas nama 2 orang ya, bisa dicek kedua belah pihak biasanya ya, sekalipun misalnya katakanlah kayak ATM dan segala macamnya tetap di 1 orang, cuman ya kalian bisa mencek setiap transaksi, saldo dan sebagainya, dan juga bisa memposkan penghasilan kalian, pendapatan kalian setiap bulannya di rekening tabungan tersebut. Terus kemudian yang kedua, kalian harus punya skala prioritas ya. Skala prioritas ini adalah sesuatu yang memang kalian butuhkan ya, baru benar-benar kalian misalnya beli. Jadi bukan hanya karena ingin memiliki sesuatu saja terus kemudian kalian dengan segampang itu untuk membeli dan sebagainya. Ada skala prioritas mana yang harus dipentingkan terlebih dahulu, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, kalian buat atau ada pos dari penghasilan kalian untuk investasi, investasi yang seperti saya bilang tadi ya, tidak termakan nilai inflasi. Bisa misalnya logam mulia, atau mungkin reksadana, atau saham, atau apapun lah yang sifatnya bisa membantu kalian untuk selain hanya menabung tadi ya di poin yang pertama, dan juga punya sesuatu yang tidak terus kemudian ya hanya stuck di situ. Dan kalau nilai mata uang kan semakin tahun, apalagi kalau 5-10 tahun begitu kan akan menurun. Nah, kalian harus punya bentuk investasi yang tidak lekang, tidak kalah oleh penurunan nilai mata uang tersebut atau nilai inflasi. Terus kemudian yang keempat, nah ini cukup penting juga, kalian pastikan untuk mencatat setiap pengeluaran ya, supaya ya pengeluaran kalian tidak terlalu boros begitu ya. Kalian punya warning, kalian punya alarm ketika pengeluaran bulanan kalian misalnya sudah terlalu banyak dan sebagainya. Nah, itu harus menjadi perhatian gitu. Kalian bisa berhemat di sisa waktu sebelum mendapatkan pendapatan atau gaji sebelumnya dan sebagainya, seperti itu. Terus kemudian yang kelima, kalian bisa memanfaatkan jasa konsultan. Sekarang banyak sekali konsultasi berkaitan dengan keuangan, pos-pos mana yang harus kalian dapati dan sebagainya, semacam seperti itu. Nah, itu bisa kalian manfaatkan juga begitu. Dan untuk kita juga bisa membantu kalian juga, selain kelas pranikah, kita juga ada kelas pasca menikah. Silahkan hubungi saja nomor yang tertera di bawah ini ya. Bahkan berkaitan dengan keuangan pun kita juga bisa membantu ya, berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan apa yang kita pelajari selama ini ya, untuk membantu kalian supaya lebih bisa efisien dalam mengeluarkan pos-pos pengeluaran, terus kemudian memasukkan pos-pos dari penghasilan kalian, dari pendapatan kalian, komisi, gaji atau apapun itu, supaya lebih efektif dan nantinya bisa membantu kalian nanti hidup secara lebih sejahtera, seperti itu. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan sampai bertemu kembali.